Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah dalam memahami pembelajaran jarak jauh hari ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. 2. Dengan memperhatikan iklan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. 3. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang properti tari. Muatan pelajaran pada hari ini yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Anak soleh dan soleha, marilah kita mulai pembelajaran online hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Materi tentang penyakit diare. Diare ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum yaitu diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Penyebab penyakit diare. 1. Infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Kemudian yang kedua adalah infeksi bakteri dan parasit, masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk tersebut. Kemudian, yang keempat adalah alergi makanan. Biasanya, reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya, alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian, penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Selanjutnya, gangguan usus fungsional atau stres. Selanjutnya, gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: 1. Buang air besar encer dan sering. Kemudian yang kedua, kram perut. Ketiga, nyeri perut. Yang keempat, demam. 5. Darah dalam tinja. Dan yang keenam, kembung. Mengapa diare dapat sangat berbahaya? Karena saat terjadi diare, tubuh anak akan kehilangan cairan. Jika cairan yang hilang tidak diimbangi dengan masukan cairan yang cukup,
maka dapat menyebabkan dehidrasi, bahkan dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini dapat menimbulkan stres pada jantung dan paru, serta terjadinya syok yang membahayakan nyawa. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa iklan elektronik. 1. Iklan Yakult, kalimatnya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ciri-ciri bahasa iklannya yaitu persuasif atau membujuk, komunikatif, informatif, dan efektif. Yang kedua, iklan OLX. Kalimat iklannya, olx.co.id, cara tepat, jual tepat. Ciri-ciri bahasa iklannya, efektif, informatif, dan komunikatif. Ketiga, iklan Smartfren. Kalimat iklannya, juaranya internet unlimited Smartfren 4G. Ciri-ciri bahasa iklannya, menggugah, efektif, dan komunikatif. Kemudian yang keempat, iklan Sprite. Kalimat iklannya, Sprite nyatanya nyegerin. Ciri-ciri bahasa iklannya, informatif, efektif, dan komunikatif. Yang kelima, iklan Ciptaden. Kalimat iklannya, ayo jaga kesehatan gigi dengan Ciptaden. Ciri-ciri bahasa iklannya yaitu persuasif atau membujuk, komunikatif, informatif, dan efektif. Berikut adalah kesimpulan ciri-ciri bahasa iklan. 1. Menggugah. Maksudnya, bahasa yang digunakan harus mampu mencermati apa kebutuhan konsumennya. Kemudian, yang kedua adalah informatif. Maksudnya, kata-kata yang digunakan di dalam iklan harus memberikan informasi dan jelas. Sebab ada durasi penayangan yang harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan oleh pemberi iklan. Selanjutnya, yang ketiga, persuasif atau membujuk. Maksudnya, rangkaian kalimat yang digunakan dalam bahasa iklan harus membuat audiens yang ditargetkan merasa senang dan terhibur. Kemudian yang keempat, bertenaga gerak. Maksudnya, bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki komposisi kata-kata yang mampu memaksimalkan waktu selama masa promosi iklan berlangsung. Yang kelima, yaitu komunisuasif. Maksudnya, bahasa yang digunakan harus bersifat komunikatif dan persuasif. Yang terakhir adalah efektif. Maksudnya, bahasa yang digunakan harus baik, tepat, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tarian-tarian daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tabel nama-nama tarian serta properti yang digunakannya dalam menari. Tari Gantar berasal dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi.
Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Selanjutnya, di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet pepatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Berikut adalah tabel properti tari yang terdapat dalam tarian. Satu, tari baksa kembang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan yaitu rangkaian bunga. 2. Tari kuda lumping berasal dari daerah Jawa Tengah. Properti yang digunakan yaitu kuda lumping. 3. Tari reog berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Properti yang digunakan yaitu topeng reog. 4. Tari jaipong berasal dari daerah Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu selendang. 5. Tari merak berasal dari daerah Bali. Properti yang digunakan yaitu bokor. 6. Tari topeng berasal dari daerah Cirebon. Properti yang digunakan yaitu topeng. 7. Tari serampang 12 berasal dari daerah Riau. Properti yang digunakan yaitu sapu tangan. Baiklah anak-anak, demikian pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ayo kita kerjakan tugas-tugas berikut ini dengan teliti.